Pak Guru akan mengecek kehadiran Anda. Ketua kelas semuanya hadir? Satu tidak hadir. Oke, siapa? Tidak. Baik, alasannya kenapa dia tidak hadir? Baik, mengawali seluruh proses pembelajaran kita di hari ini, Pak Guru mengundang salah satu siswa maju ke depan untuk membawa kita dalam doa. Teman-teman dan Pak Guru, sebelum kita memulai kegiatan kita saja ini, mari kita berdoa. Tuhan sedang mengenalkan semua belajar. Amin. Amin. Oke, terima kasih. Kita tepuk semangat dulu. Bisa? Bisa, Pak. Tepuk semangat. Oke, kita selanjutnya di sini untuk menumbuhkan rasa cinta, rasa nasionalisme, cinta tanah air, Pak Guru mempersilakan siapa yang bisa maju ke depan untuk memimpin kita semua menyanyikan salah satu lagu nasional. Siapa yang bisa? Oke, baik, silakan. Teman-teman, kita nyanyi lagi yang berjudul Dari Sabang Sampai Merauke. Oke, semuanya. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, menyumbang air, tanah airku Indonesia. Baik, silakan kembali. Kita akan memulai kegiatan pembelajaran kita di hari ini. Untuk itu segala perlengkapan alat tulis, buku, dan referensi yang ada di dalam silakan. Oke, perhatikan di depan. Anda diminta untuk mengamati gambar di depan. Kemudian Pak Guru akan mengarahkan pemikiran Anda untuk memulai pembelajaran kita. Baik, gambar yang pertama. Siapa yang bisa? Oke, silakan berdiri. Apa yang terjadi pada gambar tersebut? Perkelahian antara adik dan kakak. Perkelahian antara adik dan kakak. Oke, itu pertanyaan pertama. Kira-kira menurut Helga, mengapa peristiwa perkelahian itu terjadi? Karena adik mau mengambil mainan dari kakak. Karena adik mau ambil mainan dari kakak, saling berebutan. Bagaimana mengatasi keributan yang terjadi antara adik dan kakak menurut Helga? Orang tua adik minta maaf ke kakak, terus kakak minta maaf. Oke, baik. Ada peran orang tua untuk menyelesaikan persoalan atau keributan antara adik dengan kakak. Oke, silakan diberikan aplaus. Jadi berdasarkan gambar tersebut dijelaskan oleh si Helga bahwa ada keributan antara adik dan kakak. Awal masalahnya apa? Mereka berebutan mainan. Adik tidak mau mengalah dengan kakak, sehingga terjadi keributan. Ketika terjadi keributan itu, bagaimana mengatasi keributan? Masalah itu terjadi di lingkungan apa? Keluarga. Berarti yang berperan, yang sangat berperan sangat penting dalam lingkungan keluarga untuk bisa menyelesaikan permasalahan itu siapa? Orang tua. Berarti peran orang tua dalam hal ini orang tua berperan sebagai orang yang bisa menyelesaikan persoalan dalam lingkungan keluarga. Yang berikut gambar yang kedua, siapa yang bisa? Saya, Pak. Oke, jadi silakan berdiri. Apa yang terjadi pada gambar itu? Proses belajar mengajar sedang berlangsung. Belajar mengajar di kelas. Seorang guru sedang mengajar beberapa peserta didik. Nah, prosesnya itu terjadi di dalam sosial. Apa yang terjadi? Siapa yang masih ingat pelajaran kita yang lalu? Individu dan kelompok. Individu dengan kelompok. Kita pos untuk terus kira-kira untuk melancarkan proses pembelajaran di kelas itu apa yang harus dilakukan? Para siswa harus menghargai guru yang sedang memberikan materi agar proses belajar mengajar bisa berlangsung dengan baik. Baik, ini karena apa
apa yang disampaikan oleh Dery bahwa proses belajar mengajar seperti yang digambar itu terjadi karena sebagai peserta didik kita itu dituntut untuk menimba ilmu. Menimba ilmunya itu di mana? Di sekolah. Diberikan ilmunya oleh para guru, kemudian diterima oleh anak. Untuk melancarkan setiap proses belajar mengajar yang terjadi di lingkungan sekolah maupun di kelas, itu harus ada aturan-aturan atau norma-norma yang mengatur sistem atau proses pembelajaran tersebut. Betul atau tidak? Betul, Pak. Kalau tidak diatur, pasti proses belajar mengajarnya tidak akan berjalan dengan lancar. Jadi seperti yang tadi sudah Pak Guru sampaikan, bahwa materi kita di hari ini adalah kita akan mempelajari tentang jenis dan fungsi lembaga sosial. Baik, untuk mengevaluasi kira-kira Anda masih memahami tidak pembelajaran kita, materi kita yang mengulangi atau tidak, Pak Guru akan memberikan evaluasi awal. Pertanyaan yang pertama, jelaskan pengertian lembaga sosial. Yang kedua, jelaskan mengapa interaksi sosial berpengaruh terhadap terbentuknya lembaga sosial. Oke, silakan dikerjakan, waktunya selesai. Saya tunjukkan hasil kerjaan. Masih semangat? Baik. Di sini sesuai dengan apa yang sudah tadi Pak Guru sampaikan, bahwa materi yang akan kita pelajari hari ini tentang apa? Jenis dan fungsi lembaga sosial. Ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus Anda capai selaku peserta didik. Apa yang harus Anda capai dalam pembelajaran kali ini? Ini tertuang dalam tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu setelah mengamati gambar jenis-jenis lembaga sosial, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis lembaga sosial dengan tepat. Nah, itu tujuan pembelajaran yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah menyimak pelajaran yang telah disampaikan, dengan berpikir kritis, peserta didik mampu menjelaskan fungsi lembaga sosial secara umum dengan tepat. Nah, itu tujuan pembelajaran yang kedua. Kemudian yang ketiga, melalui pengamatan gambar, tayangan video dan diskusi kelompok, peserta didik dapat mendeskripsikan fungsi dari masing-masing lembaga sosial. Kemudian yang keempat, setelah kegiatan penyampaian materi selesai dilaksanakan, diharapkan peserta didik dalam kelompok mampu bekerja sama. Kemudian dengan berpikir kreatif, peserta didik dapat mengerjakan LKPD yang dibagikan dengan terang. Dari keempat tujuan pembelajaran ini, maka ada 3 teknik penilaian yang akan Pak Guru ambil, yang akan Pak Guru ambil, atau yang akan Pak Guru nilai sebagai hasil proses Anda dalam kegiatan pembelajaran ini. Nah, 3 teknik penilaian itu antara lain: yang pertama, penilaian sikap; kemudian yang kedua, penilaian pengetahuan; dan terang. Oke, bisa paham anak-anak? Garis besar kegiatan pembelajaran kita di hari ini, pokok-pokok materi yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama, kita akan mempelajari tentang jenis-jenis dari lembaga sosial. Kemudian yang kedua, yang berikut dari kita akan belajar tentang bagaimana fungsi dan peran dari masing-masing lembaga sosial yang ada di sekitar atau yang ada di masyarakat. Selanjutnya di sini Pak Guru mengundang semuanya berdiri. Kita akan melakukan aksi untuk menambah semangat dan motivasi Anda untuk mengikuti pembelajaran kali ini. Bisa anak-anak? Ice breaking ini, ice breakingnya itu dalam bentuk
chicken dance. Masih semangat bro? Kita lanjutkan. Di sini karena proses pembelajaran kita di hari ini kita menggunakan model pembelajaran discovery learning, maka urutannya nanti akan sesuai dengan slide yang nanti akan ditampilkan. Discovery learning ini Pak Guru menjelaskan sedikit bahwa discovery learning ini lebih menekankan pada siswa itu dia berpikir untuk bisa menjadi ilmuwan-ilmuwan cilik. Untuk kegiatan yang pertama di sini ada beberapa gambar yang Pak Guru tampilkan. Kemudian Anda diminta untuk mengidentifikasi gambar yang ada, kira-kira apa yang terjadi, apa yang ada pada gambar tersebut. Kemudian Anda bisa mengidentifikasi dan menjelaskan sesuai dengan apa yang Anda dapatkan. Info nama? Bisa. Oke, baik. Ini ada bahan ajar yang Pak Guru akan memberikan ke Anda. Sudah ada? Sudah Pak. Jadi ini ada 5 gambar. 5 gambar ini berkaitan dengan materi kita di hari ini. Untuk itu Pak Guru meminta untuk Anda mengamati dan mengidentifikasi mulai dari gambar yang pertama sampai dengan gambar yang ke-6. Untuk gambar yang pertama, siapa yang bisa menjelaskan tentang gambar yang pertama? Oke, baik, silakan. Ayah dan ibu dan kedua anaknya sedang bersama-sama. Oke, gambar pertama, ayah, ibu dan anak-anak sedang bersama-sama, sedang bergandengan tangan. Baik, kita pause untuk ayah. Ayah silakan duduk kembali. Baik. Ya, gambar yang pertama ini memunculkan ada anggota keluarga yang tergabung dalam satu gambar, yaitu di mana ada ayah, ada ibu, dan dua orang anak. Kalau gambar seperti itu berarti bisa dalam pikiran Anda menunjukkan bahwa gambar itu menunjukkan lembaga apa? Keluarga. Lembaga keluarga. Dan berikut gambar yang kedua. Siapa yang bisa gambar yang kedua? Baik, silakan. Gambar yang kedua tempat ibadah agama masing-masing. Gambar yang kedua menunjukkan tempat ibadah dari masing-masing agama. Ada berapa agama di Indonesia? Dengan agama. Agama yang pertama agama apa? Islam. Yang kedua Kristen. Yang ketiga Katolik. Yang keempat Konghucu. Yang kelima Buddha. Yang keenam Hindu. Jadi gambar yang kedua ini menentukan dapat sekali yang disampaikan bahwa gambar yang kedua menampilkan tempat-tempat ibadah dari 6 agama yang ada di Indonesia. Oke, baik. Yang berikut gambar yang ketiga, siapa yang bisa? Baik, silakan. Gambar yang ketiga menunjukkan mereka sedang berjual beli di pasar. Baik, berikan aplaus untuk perhatikan depan. Oke, menurut Desi gambar yang ketiga ini menunjukkan bahwa ada kegiatan jual beli yang terjadi di pasar. Gambar yang keempat, siapa yang bisa? Oke, silakan, Joshua. Gambar yang keempat menunjukkan bahwa mereka sedang bermain bola di halaman sekolah. Oke, berikan aplaus. Joshua, gambar yang keempat ini menunjukkan ada 4 orang anak yang mau bermain bola. Bermain bolanya ini di mana? Mau olahraga, toh? Olahraganya ini di mana? Terjadi di mana? Ini di mana?
sekolah di halaman sekolah. Artinya bahwa tempat anak ini mau melakukan kegiatan olahraga di lembaga pendidikan. Kemudian gambar yang kelima, siapa yang bisa gambar yang kelima? Saya Pak. Oke, silakan. Gambar yang kelima menunjukkan bahwa mereka sedang mengadakan rapat di gedung DPR. Berapa untuk dari kelima gambar tersebut menandakan bahwa bervariasinya bermacam-macam lembaga sosial yang ada di Indonesia. ataupun yang ada di sekitar di masyarakat sekitar ini. Sesuai dengan materi kita di hari ini tentang jenis dan fungsi lembaga sosial, berarti menurut Anda gambar yang pertama itu dia berkaitan dengan jenis lembaga sosial apa? Keluarga. Lembaga keluarga. Kemudian gambar yang kedua, lembaga agama. Kemudian yang ketiga, ekonomi. Yang keempat, pendidikan. Yang kelima, lembaga. Oke, berikan aplaus. Guru akan menjelaskan sedikit terkait dengan materi kita hari ini. Yang tadi sudah Pak Guru sampaikan bahwa materi kita di hari ini kaitan erat dengan kita akan mempelajari tentang jenis dan fungsi dari beberapa lembaga sosial yang ada di sekitar atau yang ada di masyarakat. Nah, pertama-tama yang Pak Guru ingin tanyakan, pengertian lembaga sosial itu apa? Siapa yang masih ingat? Pengertian dari lembaga sosial untuk membuka pemikiran terkait dengan lembaga sosial. Oke, silakan Yeri. Lembaga sosial adalah lembaga yang mengatur rangkaian tata cara dan dalam memenuhi kebutuhan manusia dalam menjalani kehidupan dengan tujuan mendapatkan keteraturan hidup. Baik, berikan aplaus. Ini adalah pengertian lembaga sosial secara umum. Lembaga sosial itu sebuah lembaga di mana dalam lembaga itu punya aturan atau norma yang mengatur setiap masyarakat dalam melakukan interaksi. Kenapa ada lembaga sosial? Karena lembaga sosial itu memiliki aturan atau norma yang berbeda. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari interaksi itu tidak diatur dalam sebuah aturan dan norma, pasti yang terjadi adalah kacau, ribut terus, konflik terus. Nah, makanya itu lembaga sosial hadir untuk bisa mengendalikan hal-hal tersebut. Karena di dalam lembaga sosial ada norma, ada aturan yang wajib dipenuhi oleh setiap anggota yang ada atau yang hidup pada lembaga-lembaga tersebut. Oke, baik. Kita lanjutkan. Berdasarkan pengertian itu, maka di sini dalam pembelajaran kita kali ini kita akan belajar bersama-sama atau kita akan mempelajari kira-kira jenis-jenis dari lembaga-lembaga sosial ini apa-apa saja. Nah, di sini yang pertama yang tadi sudah disebutkan bahwa lembaga sosial yang pertama adalah lembaga keluarga. Kenapa keluarga ini disebut sebagai lembaga yang pertama? Karena keluarga merupakan sosial terkecil dalam masyarakat dan terdiri dari ayah, ibu, dan anaknya. Oke, baik, karena keluarga disebut sebagai lembaga yang pertama karena Anda lahir di mana? Di keluarga. Pertama-tama Anda tahu tentang dunia, Anda lahir ke dunia ini melalui lingkungan keluarga. Sehingga keluarga itu merupakan lembaga yang paling utama yang mengatur interaksi antara manusia dengan manusia, antara individu dengan individu. Keluarga merupakan lembaga utama, lembaga yang pertama. Yang berikut lembaga yang kedua, yaitu lembaga agama. Oke, lembaga agama merupakan sistem keyakinan dan praktik keagamaan dalam masyarakat.
Agama adalah ajaran sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia. Nah, berarti dalam hal ini di dalam lembaga agama yang tadi dicontohkan dengan tempat-tempat ibadah juga, tempat ibadah umat Kristen, Muslim, Hindu, Buddha dan lain-lain, itu termasuk contoh dari adanya lembaga agama di masyarakat. Lembaga agama itu juga punya aturan atau tidak? Punya aturan dan norma atau tidak? Punya toh? Contohnya seperti apa? Coba lihat. Kalau dia bilang lembaga agama punya aturan, kira-kira contohnya seperti apa? Contohnya seperti tidak boleh mengkhianati agama. Oke, contohnya seperti tidak boleh mengkhianati agama. Oke, contoh kecilnya seperti ini. Anda ketika beribadah itu diterapkan atau digunakan tata ibadah liturgi. Liturgi itu adalah suatu norma aturan yang mengatur dan menggunakan oleh orang-orang yang beribadah untuk bisa memperlancar proses peribadahan yang berlangsung di gereja. Ada pedoman yang digunakan oleh orang yang ada dalam lembaga agama untuk bisa melakukan interaksi, melakukan kegiatan, melakukan aktivitas dalam lembaga-lembaga tersebut atau dalam lembaga agama. Dan ketiga, lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi. Di sini kenapa masyarakat membutuhkan lembaga ekonomi? Karena lembaga ekonomi didirikan untuk mengatur kegiatan ekonomi di masyarakat. Jadi lembaga ekonomi ini dia terbentuk untuk bisa mengatur kegiatan-kegiatan ekonomi yang terjadi di dalam masyarakat. Nah, pada dasarnya bahwa manusia ini disebut juga sebagai makhluk, selain sebagai makhluk sosial, manusia disebut juga sebagai makhluk ekonomi. Di mana manusia punya banyak kebutuhan. Bagaimana bisa memenuhi kebutuhan? Manusia harus berinteraksi dengan orang lain untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Sehingga dalam berinteraksi untuk pemenuhan kebutuhan hidup, maka diperlukan aturan-aturan atau norma-norma yang mengatur hal tersebut, sehingga dalam proses interaksi untuk pemenuhan hidup itu dapat berjalan lancar sesuai dengan aturan yang berlangsung di dalam lembaga ekonomi. Jadi lembaga ekonomi itu dibentuk dengan aturan dan norma yang berlaku untuk mengatur kegiatan-kegiatan tersebut. Bisa paham? Bisa. Baik, kita lanjutkan. Pendidikan. Lembaga pendidikan. Ya, lembaga pendidikan adalah lembaga yang bertanggung jawab atas terselenggaranya pendidikan di masyarakat. Lembaga pendidikan sangat penting untuk terus dipelihara oleh masyarakat karena fungsinya sangat penting. Ya toh, pendidikan itu penting atau tidak menurut Anda? Karena ini terkait dengan masa depan, toh, terkait dengan ilmu. Seseorang yang tergabung atau masuk dalam lembaga pendidikan, berarti tujuan utamanya adalah untuk menuntut ilmu. Anda bersekolah di lembaga ini tujuannya adalah untuk menuntut ilmu dalam setiap proses kegiatan belajar mengajar yang dilakukan. Di dalam lingkungan pendidikan Anda melakukan interaksi atau tidak? Ada interaksi toh? Contohnya seperti sekarang Pak Guru mengajar Anda, ada interaksi yang terjadi. Nah, seperti gambar yang tadi juga sudah dijelaskan oleh Anda. Bagaimana untuk mengatur pola-pola interaksi di lembaga pendidikan? Harus ada aturan toh? Harus ada norma yang dilakukan yang mengikat seluruh komponen-komponen atau seluruh anggota yang ada pada lembaga pendidikan itu sendiri. Kita lanjutkan dengan lembaga yang kelima, yaitu lembaga politik. Lembaga politik ini merupakan suatu lembaga yang mengatur pelaksanaan dan wewenang yang menyangkut kepentingan masyarakat agar tercapai suatu keteraturan dan tata tertib kehidupan
dalam bermasyarakat. Contoh kecil dari lembaga politik yang Anda lihat di sekitar Anda apa? Yang berkaitan dengan khalayak umum, semua orang yang mengatur semua orang, bukan saja kalau lembaga-lembaga yang lain itu dia lebih spesifik, dia lebih khusus. Tetapi lembaga politik ini sifatnya umum, dia mengatur keseluruhan masyarakat. Tahu? Berarti contoh lembaga politik yang ada di sekitar Anda contohnya apa? Pemerintah desa maupun pemerintah dusun dari setiap Anda tempat tinggal Anda masing-masing. Itu contoh dari lembaga politik. Karena dia sifatnya umum, dia mengeluarkan aturan, dia mengeluarkan norma yang berlaku itu berlakunya secara umum dalam masyarakat yang ada dalam suatu wilayah. Bisa paham anak-anak? Bisa. Nah, di sini kita akan masuk dengan fungsi dan peran dari masing-masing lembaga sosial yang ada di sini. Nah, tadi Anda sudah mengenal jenis-jenis dari lembaga sosial atau mengetahui tentang fungsi dan peran dari masing-masing lembaga. Di sini Pak Guru akan menjelaskan, Pak Guru hanya menjelaskan fungsi dan peran dari salah satu lembaga sosial yaitu lembaga sosial. Yang lain nanti Pak Guru akan bantu dalam buku, kemudian nanti akan dibahas sendiri dan dipresentasikan di depan kelas. Oke, bisa anak-anak? Yang pertama, fungsi dan peran dari lembaga keluarga. Nah, di sini jelaskan bahwa keluarga itu punya fungsi, ada fungsi reproduksi, fungsi proteksi, fungsi ekonomi, fungsi sosialisasi, fungsi pemberian status, fungsi pengawasan sosial, dan fungsi afeksi atau apa. Untuk lebih memahami terkait dengan fungsi dan peran dari lembaga sosial, mulai dari lembaga yang pertama sampai lembaga yang terakhir, di sini ada salah satu video yang terkait dengan permasalahan suku agama yang dibahas. Anda di sini diminta untuk mengumpulkan informasi terkait dengan video tersebut. Apa yang Anda dapat dari video tersebut, informasi apa yang Anda dapat dari video tersebut, Anda bisa masukkan di catatan atau Anda bisa merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang bisa ditanyakan atau yang bisa disampaikan untuk dibahas bersama. Bisa anak-anak? Bisa? Perhatikan di depan, Guru akan memutarkan. Kerusuhan yang berbau sara terjadi lagi di Indonesia. Satu gereja di Desa Sukamakmur, Gunung Muria, Aceh Singkil dilaporkan dibakar massa pada 13 Oktober 2015. Isu sara di Indonesia memang sangat sensitif, terbukti dengan seringnya terjadi konflik berlatar belakang agama selama 4 tahun terakhir. Berikut rangkuman Tempo Channel mengenai konflik yang berbau sara di Indonesia dalam kurun waktu 4 tahun. Konflik gereja Yasmin. Akibat permasalahan izin mendirikan bangunan, Gereja Kristen Indonesia atau GKI Yasmin diblokir dan dilarang beribadah oleh kepolisian setempat pada 2011. Belum selesai sampai di situ, pada tahun 2012 lalu, ratusan orang berdemo menuntut jemaat GKI Yasmin untuk tidak melakukan peribadatan di lokasi bangunan Gereja Yasmin. Permasalahan izin mendirikan gereja menjadi penyebab warga Curug Mekar Bogor menolak keberadaan Gereja Yasmin. Isu ini baru berakhir setelah jemaat GKI Yasmin membubarkan diri dan tidak melakukan peribadatan. Penyerangan jemaah sholat Idul Fitri Tolikara. Ratusan orang dari Gereja Injil di Indonesia atau GII menyerang Muslim Tolikara yang sedang melaksanakan sholat Idul Fitri di lapangan Orang Tolikara pada Jumat 17 Juli 2015 lalu. Sebelumnya, GII Tolikara melarang umat Muslim melakukan sholat Idul Fitri serta penggunaan pengerasan suara. Alasan pelarangan tersebut karena adanya penyelenggaraan seminar dan kebaktian pembangunan rohani Injil Pemuda yang tak jauh dari lokasi sholat. Guru, itu doa Anda sudah bisa
hal-hal apa saja yang terjadi dalam video yang berkaitan dengan materi video kali ini. Sudah? Sudah, anak? Sudah, Pak. Siapa yang merumuskan pertanyaan? Atau hanya informasi yang Anda dapatkan? Oke, dari video tadi yang ditayangkan, Pak Guru ingin melakukan tanya jawab dengan Anda terkait dengan video tersebut, karena dari awal Pak Guru sudah menyampaikan bahwa pemutaran video itu dilakukan berarti Anda harus mengumpulkan informasi untuk mengidentifikasi masalah apa saja yang terjadi dalam video tersebut. Kemudian setelah selesai Pak Guru akan melakukan Anda terkait dengan baik. Oke, pertanyaan pertama. Pak Guru ingin bertanya, kira-kira apa yang terjadi dalam video tersebut? Siapa yang bisa menjawab? Saya Bang. Oke, baik, jadi silakan. Kita dalam video adalah bentrokan atau kerusuhan antara agama lain, antara agama satu dengan agama yang lain. Baik, berikan aplaus. Jadi di dalam video tersebut ada peristiwa, sekitar ada 5 peristiwa atau 4 peristiwa yang menggambarkan terjadinya konflik atau terjadinya rusuh, keributan antara umat beragama atau antara aparat dengan masyarakat. Nah, kenapa hal itu terjadi? Karena tidak ada toleransi antara orang-orang yang melakukan aktivitas. Yang berikut kamu ingin bertanya, kira-kira kapan peristiwa itu terjadi? Siapa yang jawab? Oke, jadi silakan. Terjadi pada tanggal 13 Oktober 2012. Oke, pada tahun 2015 kegiatan peristiwa itu terjadi pada tanggal, salah satu peristiwa yang terjadi bicara peristiwa tadi bahwa terjadi pada tanggal berapa sih Dewi? Tanggal 13 Oktober. 13 Oktober tahun 2015. Kemudian yang ketiga, mengapa peristiwa itu terjadi? Siapa yang bisa jawab? Oke, silakan. Karena ada konflik antara satu agama dengan agama yang lain, karena mereka mengikuti ibadah Acesiya, jadi tidak ada rasa kebenaran lagi. Oke, baik. Berikan aplaus. Jadi highlightnya Ayu bahwa dari peristiwa itu terlihat bahwa rasa kebinekaan antar agama itu tidak ada. Moderasi beragama itu tidak terlihat sama sekali. Tidak ada saling menghargai. Tidak ada saling menghargai. Tidak ada rasa toleransi antar umat beragama, sehingga menimbulkan hal tersebut terjadi. Kalau ada toleransi, ada saling menghargai, berarti tidak melakukan hal seperti itu. Ya, betul toh? Betul atau tidak? Betul, Pak. Masa ada umat dari agama lain beribadah, yang lain pergi untuk mengikuti kegiatan ibadah, itu kan berarti menandakan bahwa toleransi itu tidak ada. Tidak ada toleransi beragama, toleransi antar umat beragama. Jadi hal yang mendasari terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut, masalah-masalah tersebut karena tidak adanya toleransi atau kurangnya rasa toleransi antar umat beragama. Baik, yang terakhir sekali, kira-kira bagaimana cara mengatasi persoalan-persoalan tersebut? Siapa yang bisa? Ya, Pak. Oke, Ellen, silakan. Untuk mengatasinya, masing-masing lembaga harus menerapkan fungsi lembaga sosial untuk mengatur kesejahteraan berbangsa dan bernegara. Oke, berikan aplaus. Jadi menurut Ellen, bagaimana untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut? Sekiranya setiap lembaga-lembaga yang terlibat dalam peristiwa tersebut harus betul-betul memahami fungsi dan perannya dalam masyarakat, sehingga ketika lembaga-lembaga itu sudah menerapkan atau melakukan fungsi dan perannya,
pasti akan berdampak pada terjadinya keteraturan sosial di dalam lingkungan bermasyarakat. Karena fungsi dan peran itu sudah terlaksana sejak lama. Lembaga agama diatur begini sesuai dengan kaidah dan aturan-aturan yang berlaku. Kemudian lembaga ekonomi juga demikian dan lain-lain. Ini bahwa lembaga-lembaga sosial itu harus betul-betul memahami fungsi dan peran, sehingga pelaksanaan kegiatan atau aktivitas yang dilakukan itu bisa berjalan secara baik dan terjadi toleransi antar beragama, maka kehidupan berbangsa dan bernegara itu akan semakin teratur ke depan. Oke, bisa paham? Bisa paham anak-anak? Bisa, Pak. Oke, kita akan masuk pada kegiatan inti, di mana Pak Guru akan membagikan Anda dalam beberapa kelompok, dalam 3 kelompok besar untuk mengerjakan LKPD tugas-tugas yang Pak Guru berikan. Bisa anak-anak? Bisa, Pak. Oke, baik. Pak Guru langsung tunjuk kelompok yang pertama. Ketuanya adalah Ellen Masa. Kemudian kelompok yang kedua, ketuanya Leo. Dan kelompok yang ketiga, ketuanya Elga. Oke, bisa? Bisa anak-anak? Bisa, Pak. Oke, semua sudah duduk dalam bentuk kelompok. Di sini ada LKPD yang akan perlu bagikan ke masing-masing kelompok. Kemudian dikerjakan. Pak Guru sangat mengharapkan untuk Anda bekerjasama dengan LKPD yang akan perlu bagikan ke kelompok untuk dikerjakan. Pak Guru selesai lagi baru Pak Guru jelaskan cara kerjanya seperti apa. Kelompok 1 itu menjelaskan keluarga, mulai dari pengertian, fungsi dan peran. Kemudian kelompok 2 menjelaskan tentang lembaga agama, pengertian, fungsi dan peran dari lembaga agama seperti apa. Dan kemudian yang ketiga, kelompok 3 itu menjelaskan tentang lembaga pendidikan, mulai dari pengertian, fungsi dan perannya seperti apa. Nah, itu untuk soal nomor 1. Kemudian untuk soal nomor 2 itu Anda kerja secara keseluruhan, mulai dari yang 1, 2, dan 3. Nah, di sini Anda diminta itu untuk mengemukakan contoh-contoh masalah yang sering terjadi di lingkungan keluarga, di lingkungan agama, di lembaga keluarga, lembaga agama maupun di lembaga pendidikan. Contoh-contoh masalah apa saja yang sedang terjadi. Kemudian ketika masalah itu terjadi, solusinya apa? Bagaimana cara mengatasinya? Bagaimana cara mengatasi masalah tersebut? Seperti contoh yang tadi, di lingkungan keluarga ada kerebutan antara adik dan kakak, itu masalah. Kemudian solusinya apa? Damaikan oleh orang tua. Itu solusi atau cara penyelesaian masalah. Bisa? Bisa atau tidak? Bisa, Pak. Oke, baik. Silakan Anda kerjakan mulai dari sekarang. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Dan belum jelas terkait pengerjaan LKPD, silakan ditanyakan ke kelas. Oke, kelompok 3 ada kerjasama, saling berinteraksi, saling menentukan pendapat. Saya bisa mendapatkan hasilnya. Oke, ada pertanyaan bagaimana? Tulis di lembar atau bahasa kelompok 1 bagaimana? Banyak jelas? Silakan kerjasama.
Oke, kelompok 1 sudah siap? Sudah. Kelompok 2 sudah? Kelompok 3 Sudah. baik. Berikan aplaus untuk baik. Untuk tidak membuang waktu, kesempatan pertama Pak Guru berikan kepada kelompok 1 untuk maju ke depan mempresentasikan hasil kerjanya di depan. Perhatian, ketika kelompok yang lain presentasi, kelompok yang duduk dan mendengar harus betul-betul memperhatikan. Kemudian setelah selesai presentasi, kelompok yang lain harus memberikan tanggapan, usul, saran, dan pertanyaan kepada kelompok yang sedang presentasi. Bisa paham anak-anak? Bisa, Pak. Kelompok 1 disilakan untuk mempresentasikan hasil kerjanya di depan. Berikan aplaus untuk kelompok. Terima kasih atas kesempatan. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan dari Pak Guru. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Kepada teman yang sudah siap, saya persilakan. Nama kelompok 1. Nama kelompok 1 Vivi dari Dimasana. 2 Kiki dari Masa. 3 Dewi Kusaplan. 4 Vivian Lalu. 5 Tiap dan Nabu. Contoh masalah seperti kerubutan antara adik dan kakak. Solusi diramaikan oleh orang tua. Yang kedua, pembagian tugas dalam keluarga yang tidak adil. Solusi, buatkan jatuh tugas piket atau aturan yang harus dipatuhi oleh semua anggota keluarga. 2 lembaga agama. Contoh masalah pembakaran gereja Sukamakmur. Solusi untuk mengatasinya, masing-masing lembaga harus menetapkan fungsi lembaga sosial untuk mengatur kesejahteraan berbangsa dan negara. 3 lembaga pendidikan. Contoh masalah tawanan belajar. Solusi bentuk solusi sosialisasi dalam menemukan pendidikan di sekolah sehingga bisa berdampak pada perilaku belajar ketika berinteraksi di dalam masyarakat. 2 kasus kematian di sekolah. Kasus pembunuhan di sekolah. Menegur temannya, melakukan pembulian dan dilaporkan kepada guru untuk tindak lanjutkan masalah tersebut. Pengertian lembaga keluarga adalah keluarga berperan merupakan unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anaknya. Anak-anak inilah yang menaati perkembangan dan mulai bisa melihat dan mengenal arti diri sendiri, dan kemudian ia mulai dikenal sebagai individu. Fungsi dan peran. 1. Fungsi reproduksi. Pernikahan diharapkan akan memberikan keturunan. Yang kedua, fungsi proteksi, memberikan perlindungan kepada anggotanya, baik perlindungan fisik maupun yang bersifat kejiwaan. Apabila di dalam keluarga terdapat rasa aman, proses-proses sosial di dalam keluarga berjalan harmonis. Fungsi ekonomi, fungsi sosialisasi, fungsi afeksi, fungsi pengawasan sosial, fungsi pembinaan status. Pemberian status. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain, saya persilakan.
Oke, dari kelompok lain ada pertanyaan? Silakan. Suaranya keras biar terdengar. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kembali. Pertanyaan kami, jelaskan fungsi dan peran dalam lembaga keluarga. Fungsi dan peran, fungsi apa yang Anda maksudkan? Fungsi Lembaga keluarga. dari lembaga keluarga. Jelaskan salah satu fungsi dari lembaga keluarga. Mau fungsi yang mana sekarang? Oke. Proses atas kesempatan bagi kami untuk menjawab dengan keluarga berperan pembinaan dan mendidik anggotanya untuk beradaptasi dengan lingkungan fisik maupun lingkungan budaya di mana ia berada. Dari keluarga melahirkan individu dengan berbagai macam bentuk berbagai Kepribadian. Oke, berikan aplaus untuk Mungkin ada pertanyaan dari kelompok 3, saya persilakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang kami berikan kepada jelaskan pengertian dari lembaga keuangan. Oke, jelaskan pengertian dari lembaga keuangan. Silakan. Kuat, suaranya kuat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kelompok 1 menjawab pertanyaan kelompok 3. Keluarga merupakan unit sosial terkecil dalam masyarakat dan terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Baik. Silakan. Apakah jawaban kami sudah dan jelas? Sudah. Kelompok 1 jawaban kelompok 3 jawaban kelompok 1 jelas? Jelas. Baik. Oke, berikan aplaus. Demikianlah hasil kerja kami. Selamat siang dan kalwelu. Ya, selanjutnya kepada kelompok 2 silakan presentasikan hasil pertanyaan yang lima. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Jawab persatuan. Suaranya kuat. Baik, terima kasih atas kesempatan bagi kami dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Teman-teman yang sudah siap, saya persilakan. Adalah menjelaskan tentang jenis lembaga syariah di masyarakat. Menjelaskan tentang lembaga agama. Lembaga agama adalah sistem keyakinan dan praktik keagamaan dalam masyarakat yang telah dirumuskan. Fungsi lembaga agama sebagai berikut. 1. Sebagai pedoman hidup. 2. Sumber kebenaran. 3. Tata cara hubungan. 4. Turunan prinsip. 5. Pedoman mengungkap perasaan kebersamaan. 6. Pedoman keyakinan manusia selalu berbuat baik. 7. Pedoman keagamaan. 8. Pedoman rekreasi dan hiburan. Tuliskan contoh masalah yang kebetulan, tuliskan contoh masalah yang sering terjadi dalam lembaga agama dan pendidikan. Jenis lembaga sosial. 1. Lembaga keluarga. Keributan antara adik dan kakak. Masalah. Contoh masalah keributan antara adik dan kakak. Solusi: didamaikanlah oleh ayah dan ibu. Contoh masalah kedua: pembagian tugas dalam keluarga yang tidak adil. Solusi: buat saja tugas piket atau aturan yang harus dipatuhi oleh semua anggota keluarga. Jenis lembaga sosial nomor 2. Lembaga
agama. Contoh masalah konflik antara agama. Solusi memberikan sosialisasi yang baik terhadap umat sehingga bisa menumbuhkan rasa toleransi dalam beragama dan minimalisir terjadinya konflik. Contoh masalah nomor 2, keributan antara agama dengan agama yang lain. Solusi adanya persetujuan dari satu agama dengan agama yang lain untuk kedamaian yang baik. Contoh masalah yang ketiga, lembaga pendidikan. Jadi sebagai sosial yang ketiga, lembaga pendidikan. Contoh masalah aura antara belajar. Solusi perlu sosialisasi dalam menumbuhkan pendidikan karakter di sekolah sehingga bisa berdampak pada perilaku belajar ketika berinteraksi dalam masyarakat. Contoh masalah kedua, kasus pembulian di sekolah. Solusi nomor 2, menegur teman yang melakukan pembulian dan melapor kepada guru untuk melakukan lanjut masalah tersebut. Mungkin ada tanggapan atau pertanyaan dari teman lain. Oke, dari kelompok yang lain ada tanggapan? Silakan. Kembali pengertian lembaga agama, yang menjelaskan lembaga agama, toh? Iya. Berarti Anda menjawab pengertian dari lembaga agama. Silakan Ayu jawab. Ayu menjawab lembaga agama. Ya, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan Lembaga agama adalah sistem keyakinan dan praktik keagamaan dalam masyarakat yang telah dirumuskan dan dibakukan agama yang menjadi dasar dalam menciptakan konflik sosial di masyarakat. Oke, silakan. Ini nomor kami sudah jelas. Baik, kita close untuk Sekian hasil kerja kami. Selamat siang dan kembali. Oke, baik. Kesempatan yang terakhir Pak Guru berikan bagi kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil kerja yang depan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Nomor 3, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami kepada teman yang sudah siap dan silakan. Nama kelompok 3, kelompok kelompok Riri Romali, Sosial Ketenako, Roy Bidera, Jessica Sakaro. Soal nomor 1, penjelasan lembaga pendidikan. Jawaban: lembaga pendidikan adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan yang dilakukan atau tempat berlangsungnya proses pendidikan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar.
Soal nomor 2, jenis lembaga sosial. Lembaga keluarga. Contoh masalah perkelahian antara adik dan kakak. Solusi didamaikan oleh ayah dan ibu. Nomor 2, contoh masalah yang kedua, ayah membagikan tugas dalam keluarga yang tidak adil. Solusi, ayah harus membuat jadwal tugas piket atau aturan yang harus dipatuhi oleh ayah, ibu, dan anak-anak. Nomor 2, jenis lembaga agama. Contoh masalah konflik antara agama. Solusi, memberikan sosialisasi yang baik terhadap umat sehingga bisa menumbuhkan rasa toleransi dalam beragama dan menghindari terjadinya korupsi. Contoh masalah 2, konflik antara majelis dan jemaat. Solusi, pendeta sebagai ketua jemaat menasihati majelis dan jemaatnya agar tidak terjadi konflik lagi. Jenis lembaga sosial pendidikan. Contoh masalah perkelahian antara satu siswa yang lain. Solusi didamaikan oleh para guru yang berada di sekolah. Contoh masalah yang kedua, saat olahraga seorang siswa menyembunyikan kostum temannya. Solusi disweeping oleh guru yang bersangkutan dan mengembalikan kostum siswa yang disembunyikan. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Silakan. Silakan dari kelompok lain. Baik, kelompok 2. Terima kasih atas kesempatan. Saya ingin menjelaskan tentang lembaga pendidikan. Menjelaskan tentang lembaga pendidikan. Baik, silakan. Lembaga pendidikan adalah lembaga terlibat berlangsungnya proses pendidikan yang dilakukan atau tempat berlangsungnya proses pendidikan dilakukan dengan tujuan untuk mengubah rasa pendidikan negara arah yang lebih baik. Oke, baik. Berikan aplaus untuk jawabannya. Apakah jawaban sudah jelas? Sudah. Oke, berikan aplaus lagi. Demikian hasil kerja kami. Selanjutnya dapat kata. Oke, selamat siang. Selamat siang dan shalom. Berikan aplaus. Oke, baik. Sudah selesai presentasi dari tiga kelompok. Untuk itu hasil kerja adalah ide yang sudah ada, yang sudah dikerjakan oleh masing-masing kelompok. Silakan dikumpulkan. Oke, baik. Sesuai dengan tahapan matematika dari model pembelajaran yang kita terapkan nanti, maka tahap terakhir ini Pak Guru akan memberikan kesempatan kepada masing-masing kelompok untuk memberikan kesimpulannya terkait dengan kasus, terkait dengan materi, terkait dengan pertanyaan yang sudah dipresentasikan di depan. Bisa teman-teman? Bisa, Pak. Bisa? Bisa, Pak. Oke. Untuk kesimpulan yang pertama terkait dengan materi kita yang kita sudah pelajari mulai dari jenis dan fungsi dari lembaga sosial. Pak Guru mau menanyakan kira-kira kesimpulan akhir yang bisa Anda dapatkan dari pembelajaran dari materi yang disampaikan ini. Kelompok 1 silakan memberikan kesimpulannya terkait dengan materi. Memberikan pedoman pada dalam keberpihakan, mana mereka harus bersikap untuk berperilaku dalam menghadapi masalah yang muncul atau berperilaku dalam menghadapi masalah yang muncul atau berkembang di lingkungan masyarakat. Oke, berikan aplaus untuk kelompok. Ya, jadi berdasarkan kesimpulan yang disampaikan oleh kelompok 1 bahwa
fungsi dari lembaga sosial itu yang paling utama itu sebagai pedoman dalam masyarakat untuk bertingkah laku, untuk beraktivitas, berinteraksi dalam kehidupan. Itu fungsi yang pertama, kesimpulan yang diberikan atau yang disampaikan oleh kelompok. Baik, yang kedua, fungsi utama dari lembaga sosial yang kedua, kelompok dua bisa? Ayo silakan, siapa yang bisa? Fungsi yang kedua, fungsi utama dari lembaga sosial. Baik, silakan Laura, berdiri. Menjaga kehidupan masyarakat yang bersangkutan lembaga sosial bermaksud untuk menghimpun dan mempersatukan anggota-anggotanya agar tercipta integrasi dalam masyarakat. Namun apabila dalam Oke, berikan aplaus untuk ya, tujuannya lembaga sosial itu terbentuk berfungsi untuk bisa mengakomodir berbagai bentuk kegiatan yang terjadi sehingga tercipta persatuan atau integritas. Karena apa, ada aturan yang mengikat sehingga semua orang yang tergabung dalam lembaga itu betul-betul terintegrasi atau betul-betul merasakan adanya persatuan dan kesatuan. Itu fungsi dari lembaga sosial secara umum. Yang kedua. Oke, yang ketiga, kelompok tidak bisa? bisa Pak Ayo silakan kelompok tiga. memberikan pedoman kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial atau kontrol sosial. Artinya, lembaga sosial sebagai sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggota masyarakatnya. Baik, berikan aplaus. Oke, jadi yang pertama selain sebagai pedoman, kemudian yang kedua untuk menstabilkan persatuan dalam masyarakat, kemudian yang ketiga yaitu untuk memberi kontrol sosial sebagai alat untuk mengontrol jalannya perilaku masyarakat, jalannya interaksi masyarakat antara masyarakat satu dan masyarakat lain. Lembaga sosial berfungsi untuk mengadakan kontrol sosial bagi masyarakat. Ketika terjadi pelanggaran terhadap aturan-aturan atau norma, maka lembaga sosial punya wewenang, punya hak untuk bisa mengontrol hal-hal tersebut. Sehingga interaksi yang terjadi misalnya yang tidak baik terjadi konflik, juga lembaga sosial bisa berperan untuk bisa menyelesaikan hal tersebut. Karena lembaga sosial memiliki peran sebagai pengontrol sosial, pengontrol setiap perilaku dan tindakan yang terjadi di dalam masyarakat. Oke, berarti Anda dari kelompok saya juga sudah bisa memahami dengan baik terkait dengan materi pembelajaran yang terjadi. Oke, sekali lagi berikan aplaus untuk kalian. Baik, oke. Selanjutnya Anda akan kembali ke tempat duduk dan Anda kembali ke tempat duduk masing-masing. Oke, jadi berdasarkan kesimpulan yang tadi sudah diberikan oleh Anda, mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 3, bagaimana Anda sudah bisa memahami materi yang kita pelajari hari ini? Bisa? Itu mengevaluasi atau menguji kemampuan Anda, tingkat pengetahuan Anda di sini. Pak Guru akan melakukan evaluasi akhir. Ada 10 nomor soal yang akan Pak Guru bagikan untuk Anda kerjakan secara individu. Untuk Pak Guru menilai tingkat pengetahuan Anda terkait dengan materi ini. Baik. Tetapi sebelum Pak Guru membagikan semua buku yang ada di atas meja itu silakan ditaruh di bawah. Ada kertas satupun yang di atas meja karena Anda langsung kerjakan pada tempat kerja.
Oke, jangan lupa tulis nama, lalu lingkar atau berikan tanda silang pada jawaban yang Anda anggap benar. Oke, selamat bekerja. Oke, sudah selesai semua? Baik, secara berurutan mulai dari sebelah kanan saya, silakan angkatkan hasil kerjanya. Ayo. Oke, perhatian di depan. Kegiatan evaluasi akhir sudah mulai selesai. Semua kegiatan pembelajaran kita dari ini juga sudah berakhir. Namun sebelum selesai kita menyelesaikan pembelajaran hari ini, guru ingin merefleksikan atau melakukan refleksi terkait dengan kegiatan pembelajaran hari ini. Untuk itu kepada Anda semua, siapa saja yang mau berpendapat atau yang mau menyampaikan pikirannya atau pendapatnya terkait kegiatan pembelajaran ini, Pak Guru persilakan. Siapa yang bisa? Oke, silakan Daud. Oke, bicaranya kuat. Apa yang Daud suka atau yang tidak suka dalam pembelajaran kali ini? Saya suka bisa tanya jawab. Kalau yang sukanya itu di mana? Apa yang membuat Daud tertarik untuk mengikuti pembelajaran? Karena bisa mengetahui jenis dan fungsi lembaga sosial secara detail. Itu karena Daud mengetahui itu lewat apa? Penjelasan yang Pak Guru berikan atau lewat LKPD atau lewat penjelasan PowerPoint? Lewat PowerPoint. Oke, benar terus untuk berarti menurut Daud pembelajaran ini menyenangkan karena dia PPT PowerPoint yang menggugah Daud atau menarik keinginan Daud untuk belajar dan mendalami materi secara detail sehingga Daud bisa memahami dengan baik materi yang disampaikan di hari ini. Oke, siapa lagi yang mau memberikan pendapatnya? Oke, baik, Dewi silakan. Saya tertarik dengan LKPD. Oke, LKPD-nya kenapa tertarik? Karena di situ juga bisa untuk mengerjakan dengan gampang. Oke, baik, kenapa? Refleksi yang disampaikan Dewi bahwa Dewi suka dengan LKPD yang dibagikan karena dalam LKPD ada pembagian tugas untuk dikerjakan secara berkelompok dan kemudian yang berikutnya LKPD itu desain menarik sehingga membuat Dewi tertarik dan ingin untuk belajar materi pembelajaran pilihan. Baik. Mungkin itu rangkuman dari refleksi kegiatan pembelajaran kita di hari ini. Kemudian pesan moral yang dapat Guru sampaikan adalah bagaimana ketika Anda sudah mempelajari terkait dengan jenis dan fungsi dari lembaga sosial yang ada di sekitar Anda, berarti Anda juga harus bisa memberikan manfaat dan dampak yang baik ketika Anda berada di luar masyarakat terkait dengan jenis dan fungsi lembaga sosial. Anda sudah tahu, oh lembaga pendidikan ini dia punya aturan seperti ini, dia punya norma seperti ini, lembaga keluarga dan lain-lain. Anda sudah tahu semua fungsi dan peran dari lembaga-lembaga itu Anda sudah tahu, sehingga Pak Guru berharap bahwa keluar di masyarakat, di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan pendidikan, Anda bisa melakukan hal-hal yang baik yang sesuai dengan aturan dan norma
yang diterapkan pada setiap lembaga-lembaga sosial yang ada, baik di lembaga keluarga, lembaga agama, lembaga ekonomi, lembaga pendidikan, dan lembaga politik. Dan demikian kesan moral yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya untuk menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini, Pak Guru mempersilakan Mbak Dewi maju ke depan untuk membawakan kita dalam Sebagaimana setelah berhormat kepada Bapak. Terima kasih Tuhan untuk telah menjaga kami dari awal pelajaran sampai di akhir ini Tuhan. Sekarang kami anak-anak pulang seperti yang sudah Tuhan, maupun guru kami sebagai Tuhan tinggal di sini terlalu Tuhan menjaga mereka. Terima kasih Yesus dari kami. Amin. Terima kasih. Oke, baik. Demikian kegiatan pembelajaran kita di hari ini. Untuk materi minggu depan yang akan kita pelajari adalah kita akan mempelajari terkait dengan aktivitas manusia dalam dunia kehidupan. Ya, demikian yang dapat disampaikan. Demikian kegiatan pembelajaran di hari ini. Selamat siang. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Kawin. Siapa? Siapa?